بنعمته تتم الصالحات وبفضل وجوده تنزلت الرحمات والبركات. ثم الصلاة والسلام على سيد السادات سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه من تبعهم إلى يوم الميعاد. Segenap para hadirin dan hadirat, para pengharap rahmat Allah, para pecinta Rasulullah, para pemburu keberkahan serta ampunan Allah, khususnya seluruh warga besar dari Majlis Sholawat 40 Ashabul Maimunah. Hadir bersama kita Ketua Umum Majlis, yaitu Bapak Haji Muslim, yang memimpin sholawat akhina fillah walillah Al-Fadil Al-Ustaz Nazami As'ad. Orang-orang tua kami yang hadir pada saat ini ada Bapak Haji Zainuddin, Bapak Haji Bumadi, dan banyak Bapak yang hadir, Masya Allah. Salam penghormatan secara khusus saya sampaikan kepada kepengurusan Majlis Ta'lim Majlis Sholawat Ashabul Maimunah, khususnya kepada kaum bapak dan kaum ibu, dan tak lupa segenap pengurus Masjid Darul Muttaqin. Hadir bersama kita teman baik saya ini, insyaallah Bapak Haji Adib, dan segera dan seluruh pengurusnya. Mudah-mudahan insyaallah sebagaimana kita bahagia pada hari ini, ya bersalawat bersama-sama, insyaallah kita semua akan bahagia kembali dikumpulkan di surga Allah bersama Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan berkat salawat yang kita baca pada hari ini, yang punya hajat Allah kabulkan hajatnya, yang sakit disembuhkan oleh Allah, yang menitip hajat kita semuanya Allah kabulkan hajat mereka semua. Allah berkahi semua yang kita miliki, berkah harta, berkah umur, berkah jabatan, berkah anak keturunan, keberkahan yang menambahkan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal. Bapak Ibu yang berbahagia, ada satu kitab menerangkan akan keutamaan tentang umat Nabi Muhammad. Jadi satu ketika Nabi Musa itu melihat dari posisi beliau di alam amal, alam di antara dunia dan langit, namanya alamul amal. Di situ beliau melihat ada sekelompok umat yang dari kejauhan memancarkan cahaya. Ala ja'alna Musa fil alam al-amr ra'a ummat al-mukhtar kal'adl min dhuri faqala lahu ar-rahman hum Muhammad al-Badri wa qala Musa ij'alni minhu. Tatkala Nabi Musa alaihi salam di alam amr, alam di antara dunia dan langit, beliau melihat umatnya Sayyid Mukhtar, umat Nabi Muhammad itu dari kejauhan seperti ada cahaya, Masya Allah, seperti bintang-bintang yang gemerlapan dari kejauhan. Cahayanya terang sampai membuat beliau terpesona. Allah Maha tahu dengan apa yang ingin diketahui oleh Nabi Musa. Maka Allah langsung menyapanya. Faqalahu Rahman hum Muhammad al-Badri. Hai Musa, yang kau lihat barusan itu, itulah umat Sindan Purnama. Siapa itu? Umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu dipanggil Al-Badru. Ya. Tiba-tiba saja keluar dari ratapan seraya meminta kepada Allah, faqala Musa ij'alni minhu. Ya Allah, kalau begitu jadikan aku umatnya Sindan Purnama. Seakan-akan dia mengatakan, tak perlulah menjadikan aku nabi, tak perlulah menjadikan aku seorang rasul, cukuplah engkau jadikan aku menjadi umat Sindan Purnama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pada hari ini semuanya umat Nabi Muhammad, dan hari ini sejatinya membuktikan cintanya dengan Nabi Muhammad itu betul. Dia hujan ribut, untuk putar, Masya Allah, tak peduli, ya, tetap Ashabul Maimunah terus insya Allah menyambut
menyampaikan hajat. Amin. Sama-sama berselawat di Nusantara ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Bu, oh Bu, Ya. kena hujan tadi. Jadi saksi nanti bilang, insyaAllah. Betul. Tapi Bu, Masya Allah Pak, tak sewaktu kita ini. Kita ini jadi umat Muhammad, umat yang diprioritaskan, yang paling menguntungkan. Di dunia kita jadi umat yang paling baik. Untuk khairu ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf dan tanhauna 'anil munkar. Kita jadi umat yang terbaik. Dan tidak hanya itu, di surga nanti, ya, semua umat terdahulu mati tak bisa masuk terlebih dahulu. Kenapa? Setelah umat pilihan, umat Nabi Muhammad berada di posisi yang depan. Bahkan dalam hadis qudsi dikatakan, "Inni haramtul jannata 'ala sa'il anbiya hatta tadkhulaha anta. Wa inni haramtul jannata 'ala sa'il ummami hatta tadkhulaha ummatuka." Hai Muhammad, dengarkan, aku haramkan surga ini dimasuki oleh nabi yang betul, kecuali engkau wahai Muhammad telah masuk terlebih dahulu. Tidaknya itu wahai Muhammad, aku haramkan semua umat-umat yang ada, yang telah mengumpulkan untuk masuk di surga ini, kecuali umatmu terlebih dahulu masuk di surga ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan insyaallah. Amin. Kita semua umat Nabi Muhammad, insyaallah rombongan Ashabul Maimanah, rombongan Masjid Darul Muttaqin, insyaallah semuanya berada di bendera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal. Pak Bu, sering saya sampaikan, cinta itu butuh bukti, betul atau tidak? Hari ini Ashabul Maimanah diuji dengan kecintaan. Betul? Sidqul mahabbah ala salasati khisal. Benarnya cinta kita dengan Nabi Muhammad dibuktikan dengan 3 hal. Mau dengar? Bukti. Kalau betul 3-3 ini, berarti betul cinta kita. Apa yang pertama? Benarnya cinta kita dengan Nabi Muhammad SAW itu dibuktikan yang pertama, an yakhtara mujalasata habibi ala kulli ghairi. Orang yang cinta dengan Nabi Muhammad, dia akan lebih mendahulukan majlisnya Nabi Muhammad, Nabi salawat, ketimbang majlis apapun. Mau dia dimanapun diajak, Masya Allah, ketika dengar ada undangan salawat, insya Allah, Allah, ya, buktinya mereka tersebut, dia hadir salawat. Bu, Pak, Ustaz, Tahzami, Masya Allah, tahu beli HP, contoh kan. Misalnya HP itu kalau dibelinya atau emas lah, emas tersebut dia beli dengan berapa gram, anggapnya 20 juta. Subhanallah, diberi hadiah pada sang istri. Contoh ya, jangan nak lagi miskin nak minta beli emas lah. Contoh. Subhanallah, dia habiskan uangnya untuk hadiah pada istrinya. Tiba-tiba dia buat malam, lampu padam, bunga petir, hujan lebat, anaknya sedih di bawah, tekanan tinggi, panas luar biasa, ke bawah rumah sakit. Tiba-tiba Masya Allah, dokter minta panjang uang DP-nya 5 juta. Sementara uang tidak ada. Uang tidak ada. Satu yang dimiliki tadi emas yang harus dibeli. Akhirnya apa? Kedua suami istri ini bilang, lagu itu deh, kita jual emas ini. Kemudian bingung, malam putra ini siapa yang nak beli, siapa yang harus bangun. Akhirnya tiba-tiba ketemu dengan kita semuanya. Dia bilang, Bang, Bu, saya buat beli emas tadi 20 juta ini. Karena saya butuh 5 juta. Masya Allah, saya mau jual ini 5 juta. Pertanyaan saya pada saat itu, jikalau itu orang kita, kira-kira mau tak kita beli itu emas dengan harga 5 juta? Mau tak? Mau tak? Walaupun kita tak tunai pada saat itu, insya Allah kita upayakan cari duit. Biar untuk hotel, hujan lebat, banjir, tak tuli. Yang penting dapat 5 juta untuk bayar emas yang Ustaz Tahzami. Kenapa alasannya? Kenapa alasannya?
dijual dengan 14 juta pun walaupun orang beli. Betul? Apa yang membuat kita tersebut kok sampai-sampai cari 5 juta mati-matian orang itu? Tujuannya karena untung besar. Betul? Nah, jika seandainya pada hari ini orang melihat majlis selawat ini tidak ada untungnya, berat untuk hadir. Betul? Tapi kalau seandainya dia membaca berjanji di awal kalimatnya, beliau mengatakan, Imam Ja'far berjanji, al-jannatu wa na'imuha sa'atu liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Surga dan kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga untuk siapa semua itu? 3 kata beliau. Untuk orang yang yusalli, orang yang bersalawat, wa yusallim, orang yang menghaturkan salam, wa yubarik alaih, dan orang yang mencari keberkahan Nabi Muhammad. Subhanallah, di majlis ini 3 tersebut kita lakukan, dan insya-Allah surga dan kenikmatanlah yang didapatkan. Oleh karena itu insya-Allah ya, barang siapa yang memandang keuntungan maka tak peduli, insya-Allah ashabul maimanah biar tuntut hotel, biar hujan ribut, malam rasa depan insya-Allah akan Nabi tetap pergi insya-Allah. Salam Nabi Muhammad. Siap pergi, siap meramaikan, siap berkorban untuk Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bukti kita, betul tak? Buktinya yang kedua apa? Al-yahtara kalam habibi ala kalam ghairi. Orang yang cinta dengan Nabi Muhammad pasti dia lebih senang mendengar kalam Nabi Muhammad, salawat Nabi Muhammad, hadis Nabi Muhammad. Betul? Makanya bagus, Masya Allah, orang yang ada cinta dengan salawat berkulo ini tidur pun dengan salawat. Betul tidak? Betul tak? Tidur pun dengan Allahumma salli ala Qudus. Masya Allah, itu lagu dah meresap hati. Sallallahu Nabi Muhammad. Betul. Baca Asma'ul Husna. Ya Allah, Asma'ul Husna ini pondok saya setiap sebut baca. Kenapa? Karena itu Asma'ul Husna, Allah yang bilang, mau punya hajat apapun, walillahi Asma'ul Husna fad'u biha. Allah punya hajat, sebut salah satu nama Allah, maka insya-Allah sebutkan hajatmu, pasti kau kabulkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul? Terima masya-Allah, dan saya telah tunggu jemputan kalau tak saya dah sabar nak motor. Ya, masya-Allah tunggu jemputan santri, mulai pergi sama-sama. Kalau Nabi Muhammad makanya baca Al-Quran, baca salat. Pak, Bu, kita ni umat Nabi Muhammad saat ini tak ada harapan lain yang dihadirkan. Tahajud kita, ya Allah maaf. Berat, betul tak? Tahajud. Bangun tahajud. Berat, nampak betul. Sedekah kita ni Masya Allah. Saya tengok setiap dalam begini dapat 300, 400. Alhamdulillah. Numbang minta ibu sebelum umum minta sudut tanpa hisap. Betul? Betul tak ni? Lebih nak sikit nanti di sini, Masya Allah. Betul? Lebih banyak pun tak apa. Masya Allah. Jadi senang baca salawat. Salawat ini Pak, ada saya baca kitab Afdal mana istighfar dengan salawat. Panjang salah. Tapi satu kalam yang komentar ulama, dia bilang, kalau saya melihat, kata beliau, lebih afdal salawat dan istighfar. Kenapa? Kalau istighfar kita minta ampun, satu ampunan yang satu kesalahan yang diampunkan. Tapi kalau salawat ini, satu kali kita baca, Allah balas 10. Berarti 10 kesalahan kita diampunkan oleh Allah. Maka dalam Al-Quran ini sepertinya Masya Allah betul juga. Tapi sebagai ulama mengatakan salawat ada waktunya, istighfar pun ada waktu. Kalau subuh-subuh Masya Allah kita diadakan dengan istighfar. Kenapa? Satu hari kemarin biasanya salawat kita yang dah bagus ini Masya Allah pahalanya gugur kerana ada riba, ada ucapan tak betul, ada ngomongkan orang. Ya, makanya ketika subuh itu aset-aset kita yang sudah ditransferkan kepada orang yang kita ribahkan, mesti kita ambil lagi dengan cara apa? Istighfar.
Makanya kalau subuh itu bacaannya apa? Astaghfirullah lil muslimin wal muslimat, astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Kenapa? Untuk membalikkan aset kita yang sudah terambil gara-gara ghibah kita kepada orang lain ini. Satu jalannya, mintakan ampun untuk orang yang kita ghibah. Mintakan ampun untuk orang yang kita zalim. Maka insya-Allah kita punya aset insya-Allah. Yang ketiga, yang terlibat masya-Allah, nanti saya juga ada lagi. Ada di Mujahidin, ada di sini masya-Allah. Dan cuma alhamdulillah hati lebih berkawan dengan ashab ini. Dan Nabi masya-Allah, hari ini jadi juga ada. Ada ketua saya berasa itu. Ya. Yang ketiga, an yahdara ridha habibi ala ridha ghairi. Orang yang cinta dengan Allah, cinta dengan Nabi akan lebih mencari ridhonya Allah, ridhonya Nabi Muhammad ketimbang ridhonya siapapun. Betul? Dan makanya para sahabat Nabi Muhammad SAW itu bayangkan masya Allah, beliau tersebut hari-hari hanya bagaimana cara mencari ridho Nabi Muhammad SAW. Seperti yang diceritakan kemarin, Rabi'ah bin Ka'ab ya berkhidmah dengan Nabi sampai masya Allah beliau tersebut Nabi panggil, minta apa kau wahai Rabi'ah? Ya, ternyata beliau minta apa? Jadikan saya ya Rasulullah menjadi pendampingmu di surga. Sejadi pada hari ini dengan keseriusan kita, dengan hadirnya kita punya haji, insya-Allah mudah-mudahan Allah tenangkan malamnya Bapak Ibu mimpi Rasulullah SAW. Dan disapa kita hai fulan binti fulan, hai fulan binti hai fulan bin fulan. Sedang aku dan salawat kau tadi ini, kau minta apa berdoakan. Maka mudah-mudahan insya-Allah kita akan diberikan Allah kemampuan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Itu aja yang mungkin saya sampaikan.